Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu kembali bersama saya Ibu Siti Maryam Mardiani dalam pembelajaran televisi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengukur blok power supply televisi berwarna merek Cina. Pengukuran akan kita lakukan pada mesin televisi yang bekerja normal. Karena data hasil pengukuran akan kita jadikan data acuan ketika kita melakukan perbaikan kerusakan pada blok power supply televisi berwarna. Pengukuran akan kita lakukan pada blok primer dan blok sekunder dengan dua mode, yaitu mode on dan mode standby. Mode standby adalah mode di mana televisi sudah menyala, ditandai dengan LED-nya menyala, tetapi pada layar televisi tidak menampilkan gambar maupun suara. Sedangkan mode on, di mana mode televisi sudah menampilkan gambar dan suara. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja melakukan pengukuran. Terlebih dahulu kita akan menghidupkan televisi dengan menghubungkan steker pada sumber PLN, kemudian menyalakan saklar. Oke, LED sudah menyala di mana televisi dalam kondisi standby. Kita akan langsung mengukur blok power supply pada blok primer terlebih dahulu. Namun sebelumnya kita akan mengatur selektor switch pada ampermeter ke arah AC pole 300 karena tegangan yang akan kita ukur tegangan PLN sekitar 220 AC pole. Pertama kita akan mengukur di soket AC untuk mengetahui atau melihat tegangan listrik sudah masuk di mesin televisi atau belum. Kita akan mengukur di soket AC dengan skala 300 AC volt. Oke. Tegangan yang terukur adalah 220 volt, berarti sumber PLN sudah masuk ke mesin televisi. Sekarang kita akan mengukur di blok line filter di bagian kaki induktor input untuk mengetahui bahwa sekring bekerja atau tidak mengalami kerusakan atau putus. Kita akan mengukurnya. Oke. Tegangannya sama 220 AC volt. Kemudian kita akan mengukur di blok line filter bagian output yang terhubung dengan input blok degaussing untuk mengetahui bahwa induktor tidak mengalami kerusakan atau tidak putus. Tegangannya sama 220 volt. Kemudian kita juga akan mengukur di bagian input rectifier di mana pertemuan antara kaki anoda dan katoda yang terhubung dengan blok output degaussing. Kita ukur tegangan yang terukur sama 220 volt. Oke, selanjutnya kita akan mengukur di blok output rectifier, tetapi di sini kita harus merubahnya ke DC terlebih dahulu karena di output rectifier tegangannya sudah menjadi tegangan DC. Kemudian kita menggunakan skala 1200 karena perkiraan tegangan yang keluar dari output rectifier adalah sekitar 300 VDC. Kita akan mengukurnya. Kita akan membaca skala 0 sampai 12 dengan dikalikan 100. Kita mengukur di kaki elko 450 volt. Di sini probe hitam dan probe merah tidak boleh terbalik. Probe hitam kita taruh pada probe negatif dan probe merah di kaki negatif. Kemudian probe merah kita taruh di kaki positif elko 450 volt. Kita akan langsung mengukurnya.
Oke, ampermeter menunjukkan angka 3, kita kalikan dengan 100 berarti 300 volt. Kemudian kita akan mengukur juga di jalur yang terhubung dengan kaki positif. Di kaki 4 trafo switching sama 300 volt. Kemudian di kaki R525 yang merupakan blok snubber yang terhubung dengan positif Elco 450 volt harus sama 300 volt. Oke, 300 volt. Kita juga dapat mengukur di kaki 6 trafo switching yang terhubung dengan kolektor transistor regulator yang merupakan blok switcher. Tegangan yang terukur adalah 300 PDC. Kemudian di blok primer kita juga akan mengukur di blok startup di resistor kembar. Di sini tegangan diperkirakan setengah dari tegangan yang terdapat pada Elco 450 volt. Jadi skalanya kita akan rubah ke DC pol 300. Probe hitam masih pada kaki negatif, probe merah kita taruh di pertemuan antara L520 dan R521 atau biasa kita sebut dengan resistor kembar. Oke, tegangan yang terukur sekitar 150 volt. Kemudian selanjutnya kita juga mengukur di blok startup di salah satu kaki resistor startup yang terhubung dengan transistor startup P11. Skalanya kita rubah ke 30 DC volt karena perkiraan tegangan yang terukur menurut teori adalah sekitar 12 volt. Oke, tegangannya sekitar 9,5 volt. Nah, demikian titik-titik pengukuran untuk blok primer. Sekarang kita akan mengukur di blok sekunder pada mode yang sama, yaitu mode standby. Untuk mengukur pada blok sekunder, probe hitamnya kita akan taruh di ground tabung. Kemudian probe merahnya yang akan kita ubah posisinya ke titik-titik pengukuran yang telah kita telusuri sebelumnya. Tapi sebelumnya kita arahkan selektor switch ke DC pol 300 karena diperkirakan tegangan yang akan kita ukur besarnya 110, yaitu di B1 atau biasa disebut dengan B+. Kita akan mengukur di PD551 atau C561. (110 volt). Di sini perkiraan tegangan mulai dari 90 sampai 130 volt tergantung mesin televisi yang kita gunakan. Sini besarnya 110 volt, berarti masih normal. Kemudian ke B4 kita mengukur di PD553 atau C563. Skalanya kita turunkan ke 30 DC volt karena perkiraan tegangan sekitar 24 sampai 28 volt. Oke, kita ngukur di C563 27,5 volt. Kemudian B8 di C564 9 volt. Kemudian B5 di P705 atau PD702. Kita pakai skala 12 supaya lebih akurat. Kecil sekali, 3,8 volt.
3,8 volt, kemudian di P527 B6 di kaki emitter atau di PD601 kalau tidak salah. Kita menggunakan skala 12. 1 1,4 volt, kemudian di B7 di kaki emitter 1 volt. Sekarang kita akan mengukur di B2, skalanya kita rubah ke 30 volt karena secara teori perkiraan tegangannya adalah 14 sampai 16 volt. Kita pakai 30 DC volt. 15 volt. Oke, demikian pengukuran untuk blok sekunder pada mode standby. Sekarang kita akan lanjutkan mengukur pada mode on, mulai dari blok primer sampai dengan blok sekunder. Untuk mengukur pada mode on, kita akan menekan tombol power pada remote. Oke, televisi sudah dalam kondisi on. Kita akan mulai mengukur mulai dari blok primer. Sini probe hitam yang tadi kita selipkan di ground tabung kita ambil lagi. Kemudian probe skala pada ampermeter kita ubah ke AC pol 300. Titik pengukurannya juga sama, tidak ada perubahan dengan pada mode standby. Kita akan langsung mengukurnya mulai dari soket AC, skala 300 AC pol. Oke. Tegangan 210 volt. Kemudian di input line filter 210, di output line filter 210, di input rectifier 210. Sekarang kita akan mengukur di output rectifier. Kita ubah skala ke 1200. Probe hitam di negatif, probe merah di positif, elko 450. (295) 295. Kemudian di kaki 4 trapo 295, di kaki R525 295, sama di kaki kolektor juga sama 295. Sekarang di kaki R startup kita turunkan ke 300 DC volt, hitam tetap di negatif, ke merah ke resistor kembar 145, kemudian ke resistor kembar yang terhubung dengan transistor V11, (9,5). Kemudian kita akan lanjutkan mengukur ke blok sekunder. Terlebih dahulu kita akan menaruh probe hitam pada ground tabung dan probe merah yang akan kita pindah-pindah. Oke, sebelum kita mengukur di titik pada blok sekunder, kita akan rubah selektor switch ampermeter ke arah
300 DC volt. Kita akan mengukur di B1 di C561 110. Di B4 kita turunkan ke skala 30. B8 9,5. B5 kita pakai skala 12 biar sama dengan mode standby. 4,6. B8 salah, B8. Oke. B8 8,2 volt. B7 B8 B6 8,2 volt. B7 5 volt. Kemudian sekarang ke B2 kita rubah skala ampermeternya ke 30. B2 16 volt. Jadi di blok sekunder ada peningkatan tegangan, di blok primer ada penurunan tegangan. Pada B1 ketika on 110 volt, B4 28 volt, B8 9,5 volt, B5 4,6 volt, B8 8,2 dan B7 5 volt. Tadi ketika dalam kondisi standby B6 dan B7 tegangannya 1,4 untuk B6 dan B7 1 volt. Jadi dari data pengukuran nanti silahkan membuat kesimpulannya. Kita lepaskan probe hitam dari mesin, kemudian kita matikan televisi, kemudian kita tekan saklar. Oke, demikian pengukuran yang kita lakukan, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.